Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbuna wa sallimuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali memberikan kita kenikmatan. Tak terasa kita sudah ketemu mungkin ya Ramadan yang kesekian kalinya bagi kita. Ada suka ada duka. Sukanya apa? Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah lagi di bulan suci Ramadan. Karena mungkin ada rasa kesedihan yang kita alami. Tahun lalu mungkin kita masih dibersamai oleh saudara kita, sahabat-sahabat kita, satu saf dengan kita. Tapi hari ini mereka telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, insyaallah dalam kesempatan yang mulia ini di bawah atap Masjid Ruhama yang mulia ini yang semoga Allah selalu berikan kita kasih sayang dan ridha-Nya. Tak terasa kita sudah masuk ke malam keberapa ini? Keempat ya, insyaallah ya. Ya, mungkin saudara kita juga sudah ada yang masuk lebih awal, ya, pekan kelima. Itu tidak jadi persoalan, tinggal kita mengambil mana yang lebih meyakinkan diri kita. Jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Ruhama yang berbahagia, ayah dan bunda, bapak dan ibu, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan kultum kali ini. Diberikan tema, itu temanya agak lumayan berat ini. Temanya fisik keluarga muslim, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Tentunya masing-masing kita memiliki tujuan dalam setiap menjalani kehidupan ini. Antara suami dan istri sebelum mulai pernikahan sudah saling berdiskusi. Ke depan ingin seperti apa keluarga? Ingin dibawa kemana keluarga? Ingin seperti apa keluarga? Tapi yang jelas, dalam kacamata muslim, dalam kacamata Islam, kita harus memiliki visi yang jelas. Visi itu jangan sampai kita patenkan hanya di dunia saja. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, tanamkan visi itu jauh ke depan, bahkan sampai ke akhirat. Karenanya mungkin kita pernah mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Tahrim. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud, setiap kali kita mendengar panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu kita diminta untuk memperhatikan. Boleh jadi ada kabar bahagia ataupun ada kabar yang membuat kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Ini wujud sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu, jagalah diri kita. Wa ahlikum, dan juga keluargamu dari apa? Dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini berpesan kepada kita semuanya, kita diperintahkan untuk senantiasa mawas diri dalam menjalani kehidupan di dunia. Harus berhati-hati dalam menjalankan kehidupan di dunia. Kita punya tujuan yang jelas. Kita punya kampung akhirat yang kita di sana bisa hidup abadi. Sementara di dunia ini hidup kita hanya sementara. Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di awal. Ingatkan kita dalam Quran surah At-Tahrim. Jaga diri kita, jaga dirimu dan keluargamu dari apa? Dari yang namanya api neraka. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga menantu beliau. Ini luar biasa, Masya Allah. Ya.
potret keluarga muslim yang bahagia, potret keluarga muslim yang ideal. Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau memahami ayat ini, maka beliau mengatakan, "Addibuhum wa 'allimuhum." Ajarkan adab kepada mereka, ajarkan agama ini kepada mereka. Siapa? Kalau ayat ini untuk suami, maka tentunya seorang suami atau seorang bapak perlu untuk mengajarkan agama Islam ini kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Karena potret keluarga yang ideal itu harus memiliki visi yang jelas. Sedikit kita tarik pada sirah nabawiyah, pada kisah Abdul Uzza. Kisahnya siapa? Abdul Uzza. Biasa kita kenal Abu Lahab. Ini Abu Lahab punya istri, Ummu Jamil. Suami istri punya visi yang jelas. Apa? Menghancurkan dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu pamannya Rasul. Abu Lahab itu bagian dari keluarganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Ia tidak mau apa yang ia yakini selama ini itu diganggu oleh dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya suami istri ini, Abu Lahab atau Abul Uzza beserta isinya Ummu Jamil bersepakat dakwah Rasulullah harus dihentikan. Jangan sampai dakwah ini terus berkembang. Islam ini atau ajaran ini terus berkembang. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Ummu Jamil, istri daripada Abu Lahab. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju masjid mendakwahkan ini, dicercah habis-habisan. Jalanan diberikan kayu bakar, diberikan duri-duri, agar apa? Fungsinya untuk mencelakai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua orang potret yang ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Lahab atau surah Al-Masad, dua orang ini masih hidup. Bapak dan Ibu sekalian, bayangkan, dua orang ini ketika surah Al-Lahab diturunkan, dua orang ini masih hidup. Bahkan para ulama menjelaskan 12 tahun mereka menikmati ayat ini. Sudah diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Masad atau surah Al-Lahab bahwa mereka termasuk orang yang celaka. Bahkan mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Celaka. Maksudnya bukan hanya kedua tangan ini, kata para ulama. Seluruh jasad, ya, seluruh tubuhnya, seluruh perkataannya membuat dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Orang jahat, orang kafir punya visi. Lalu bagaimana dengan kita? Tentunya sebagai seorang muslim kita harus memiliki visi yang jelas, tujuan hidup yang jelas. Yaitu apa tadi? Salah satunya adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lisan beliau yang mulia, beliau mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah seorang pengembala. Dan setiap pengembala itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia gembalakan. Sebuah permisalan, sebuah kias yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencontoh kehidupan seorang penggembala. Yang namanya penggembala itu terus menjaga hewan gembalaannya, digiring ya hingga mencapai tempat yang ingin dituju. Kalau pagi hari biasanya hewan gembalaan digiring hingga mencapai padang rumput yang luas. Sore hari digiring kembali hingga mencapai apa? Kandangnya, rumahnya. Sebuah permisalan yang luar biasa. Kita tentu melihat ya di kampung-kampung banyak orang yang menggembalakan hewan, ya entah kambing, entah sapi. Mereka senang sekali menjaga hewannya, ya.
telaten mereka, senang mereka. Ya. Ada yang lepas, digiring kembali. Ada yang mencoba kabur, diluruskan kembali. Itu yang harus dilakukan bagi seorang keluarga muslim, terutama bagi seorang ayah. Bagi seorang ayah atau bagi seorang bapak, tentu tanggung jawabnya lebih besar. Kenapa? Karena dia harus mengawasi, harus mengajarkan, harus memberitahu siapa istri dan anak-anaknya. Jangan sampai kita hanya peduli saja tentang masalah kesehatan mereka, itu penting. Jangan sampai kita hanya peduli saja pada mereka sudah makan atau belum, hari ini mereka akan makan apa, hari ini mereka pakai pakaian apa, besok mereka pakai pakaian apa. Itu penting, itu betul. Tapi coba lihat, tanamkan rasa kegelisahan itu ketika mereka, anak-anak kita, yang hari ini mungkin melalaikan sholatnya. Sudahkah dalam hati kita, terutama bagi seorang ayah, hatinya gelisah ketika melihat anaknya gak sholat? Sibuk main game, apalagi banyak hal-hal yang membuat anak-anak sekarang itu distraksi, Bapak. Ya, salah satunya adalah ya permainan melalui HP-nya, Android-nya. Nah, ini melalaikan. Boleh mereka diberikan HP, tapi harus dalam pengawasan kita, kontrol kita. Udah waktunya sholat, ajak mereka sholat. Masuk bulan suci Ramadan, ajarkan mereka berpuasa. Tanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak kuat, masih kecil, gak apa-apa, bismillah. Ajarkan mereka tauhid yang utama. Karena dalam mengajarkan diri kita dan juga untuk keluarga kita ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Mengajarkan apa? Aqidah. Kenali Allah kepada mereka. Yang kedua apa? Ibadah. Ibadah harus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir kata para ulama, ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu masalah adab, masalah akhlak. Semoga di malam yang mulia ini, di malam-malam yang penuh dengan kesyahduhan ayat-ayat suci Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka berbanyaklah bertilawah Al-Quran. Ajak anak-anak kita, ajak istri kita untuk bertilawah bersama-sama di rumah. Ramaikan, buat gemuruh, buat ramai bulan Ramadan ini. Dengan apa? Dengan bacaan lantunan ayat suci Al-Quran kita. Tidakkah kita ingat pesan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf dari Al-Quran itu akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Bayangkan berapa jumlah huruf yang sudah kita baca. Bahkan nanti Al-Quran yang kita baca, Iqra'ul Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran nanti akan Allah izinkan untuk menolong siapa? Para sahabat-sahabatnya di hari kiamat. Terakhir, jadilah kita seperti buah utrujah. Masalul mu'minin alladzi yaqra'ul Quran, masalul utrujah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Perumpamaan seorang mukmin yang dia senang baca Quran, yang dia senang belajar Al-Quran, yang ia senang bertilawah Al-Quran, ngafalin Al-Quran, muraja' Al-Quran, tadarusan Al-Quran, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bagaikan buah utrujah. Apa sih buah utrujah? Maka dijelaskan oleh Rasulullah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Wanginya harum, buahnya itu harum sekali. Lalu ketika makan, kita akan merasa ketagihan. Kenapa? Karena rasanya begitu manis. Maka ketika seseorang sudah dihiasi akhlak yang baik, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagi anak-anak kita atau istri kita, kelak mereka akan dicintai oleh siapa? Oleh seluruh penduduk bumi dan juga penduduk langit. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa risairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.